Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Elisa Dwi Utami, peserta Latsar CPNS dari BDK Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai salah satu topik yaitu anti korupsi. Ayo disimak ya. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Korupsi sering dikatakan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa karena tidak dapat diprediksi siapa, kapan, dan di mana pelakunya. Semua orang memiliki potensi untuk melakukan korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam, yang meliputi 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan 7. Gratifikasi. Dampak dari tindakan korupsi meliputi 1. Kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap pemerintah sehingga penerimaan negara juga turun. 2. Menurunkan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 3. Fasilitas kesehatan dan pendidikan yang tidak memadai karena anggaran tidak tersalurkan dengan baik. Dan yang keempat, ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Faktanya, di balik semua fenomena yang mengandung kerusakan, berhubungan erat dengan perilaku korupsi. Misalnya, bangunan yang cepat rusak, penegakan hukum yang tidak adil, layanan yang sulit dan berbelit, dan fenomena sumber daya alam yang melimpah tetapi kesejahteraan tidak meningkat. Dengan begitu besarnya dampak korupsi yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak tatanan kehidupan bernegara, maka sangat penting untuk menanamkan nilai anti korupsi sejak dini. Yang pertama dengan spiritual accountability. Ketika kita memiliki spiritual accountability, kita akan berhati-hati dalam setiap perbuatan karena kita yakin bahwa semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan spiritual accountability, kita akan memiliki niat yang baik untuk mewujudkan visi dan misi yang baik melalui usaha-usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang kedua, komitmen atau integritas. Integritas merupakan kesamaan antara apa yang dikatakan dan diperbuat. Nilai integritas ini harus ditanamkan sejak dini dalam lingkungan keluarga. Selain dalam lingkungan keluarga, integritas perlu ditanamkan di dalam lingkungan sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, sehingga nilai integritas itu akan terus melekat dan terbawa hingga ke dunia kerja. Dengan demikian, kita akan selalu berusaha untuk menghindari dari perilaku korupsi. 9 nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur. 2. Peduli. 3. Disiplin. 4. Sederhana. 5. Mandiri. 6. Berani. 7. Tanggung jawab. 8. Adil. Dan 9. Kerja keras. Nah, sebagai generasi penerus bangsa, wujud implementasi nilai anti